yang maha tinggi menaungi engkau. Saya yang lebih tahu. Kalau ada penyembahan kepada anakku, manusia pertama yang menyembah anakku itu adalah aku. Tapi aku tidak lakukan, Bang Suma. Mereka itu bukan menyembah anakku. Makanya ketika anakku nanti datang kedua kalinya, mereka semua diusir. Coba Bang Suma baca dalam Matius 7, 22, 23. Enyahlah daripadaku, kalian semua Kristen adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Oh begitu ya Bu? Iya. Oh ya. Jadi ternyata yang Kristen sembah menurut ibunya Maria bukan anak Maria katanya, tapi Kristus padang gurun yang datang kepada Nabi Paulus. Demikian. Hah? Masih ada juga? Lukas Apa? 1, 4, 3 masih. Lukas 1. Ini Lukas ngarang dari mana Lukas ini? Dari mana Lukas ambil data kemudian Maria menyembah anaknya? Dan ketika Elisabet mendengarkan salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahim dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara yang, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhan? Samanya cerita itu tadi adik. Sama. Yang di Matius tadi itu samanya cerita ini. Saling nyontek. Antara Lukas dengan Matius saling nyontek tulisan. Sama. Sama itu. Menunjukkan dia mengakui keilahian Yesus. Mana ada keilahian? Allahu Akbar. Orang dikandung sama seorang wanita disebut unsur keilahian gitu. Alamak. Inilah kalian. Betul-betul. Masa ada keilahian dikandung sama manusia? Mama rusak otak. Sementara hal sepele mengenai kata abi aja kamu menjauh dari Islam. Tapi Tuhan masuk ke dalam rahim wanita. Kamu gak mau menjauh dari ajaran seperti itu. Otakmu rusak, dek, rusak. Otak, gangguan. Gangguan otak. Gangguan otak. Cuma gampang ngomong gitu karena kan Bang Suma lahirnya dari lahir kan Muslim kan? Ya Muslim tapi ajarannya masuk akal. Lah ente. Ajaranmu gak masuk akal kok dipertahankan piye toh? Saya seorang Muslim. Lahir menjadi seorang Muslim. Dalam keadaan sebagai Muslim. Memantapkan kemusliman saya dengan proses berpikir. Lah ente. Adakah ente berpikir Tuhan datang masuk ke dalam rahim seorang wanita? Apakah itu proses berpikir? Proses mematikan akal, iya. Saya seorang Muslim dan ajaran saya masuk akal. Ente seorang Kristen dan ajaranmu tidak masuk akal. Oke, bagaimana kalau seandainya Bang Suma lahir dari keturunan orang Kristen? Pasti Bang Suma jadi apologet Kristen. Oh, jangan bilang gitu. Saya kalau terlahir dari rahim seorang Kristen, maka saya akan membuat 30 rumah di depanku, di kiriku, di kanan belakangku ikut menjadi Muslim. Kenapa? Karena saya tahu Yesus mengajarkan di dalam Bible, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Bagaimana mungkin seorang Bang Suma akan bertahan di ajaran Kristen? Bagaimana mungkin? Mustahile. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan masuk gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan Natalan. Yesus tidak pernah mengajarkan tidak bersunat. Bagaimana mungkin saya mau bertahan di agama yang tidak ada dasar pijakannya kepada Yesus? Kecuali dari kecil saya dikasih makan oleh orang tua saya babi, anjing. Sebabnya saya karena makan makanan yang sering dipersembahkan kepada sembahan-sembahan atau kepada berhala-berhala, maka otak saya bisa tertutup lemak babi. Tapi selama ada serpihan cahaya ilahi dalam diri saya berupa akal dan hati, insya Allah saya akan keluar dari agama Kristen meskipun saya lahir dalam keadaan
berada dari rahim seorang Kristen. Sederhana pola ini, sederhana. Apa itu? Gunakan akal. Cobalah gunakan akal. Apakah Anda masih mau jadi Kristen kalau Anda menggunakan akal? Mustahil. 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 Orang Kristen itu menggunakan akal ketika berbisnis, berdagang, ya, jual-jualan. Itu baru gunakan akal. Menghitung, belajar matematika, fisika, ekonomi, itu pakai akal. Tapi giliran berbicara tentang keyakinan Kristen, akal tiba-tiba kemudian kejang-kejang gak dipakai. Gak dipakai. Gak mungkin dipakai akalnya orang Kristen kalau sedang berada dalam posisi keimanan. Gak mungkin. Kenapa? Karena agama Kristen itu tidak satu ruang lingkup dengan akal. Agama Kristen hanya bisa bisa dianut sama orang yang lihai mematikan akalnya dalam keadaan beragama. Bagaimana mungkin menyembah kepada sesamanya makhluk? Bagaimana mungkin percaya ada Tuhan datang mati dibunuh oleh manusia? Bagaimana mungkin percaya dosa-dosa yang ditumbalkan adalah manusia yang adalah Tuhannya sendiri? Itu mustahil. Kalau ada Tuhan menjadi manusia, maka ibunya juga Tuhan. Kenapa? Karena dia ibunya Tuhan. Sepupunya pun Tuhan. Kenapa? Karena dia sepupunya Tuhan. Tantenya pun Tuhan. Kenapa? Karena ponaannya adalah Tuhan. Coba. Anak Tuhan adalah Tuhan. Tantenya Tuhan adalah Tuhan. Tidak mungkin ada kambing tantenya Bom-Bom. Bom-Bom berkata, aku bangga jadi seorang manusia. Kenapa? Karena saya punya sepupu seekor sapi. Gak mungkin. Sepupunya Bom-Bom pasti manusia. Adiknya Bom-Bom pasti manusia. Bapaknya Bom-Bom pasti manusia. Begitu juga anak-anaknya Bom-Bom. Sepupunya, kakeknya, buyutnya pasti manusia. Ketika Yesus Anda katakan Tuhan, maka seluruh keluarganya adalah Tuhan. Ayo. Ente siapa? Yohanes. Sepupunya Tuhan. Mau kemana sepupunya Tuhan? Mau ke sana. Kok pincang? Bisul di pantat bang. Sepupunya Tuhan kok bisulan? Gak ada itu konsep itu, gak ada. Itu hanya dianut oleh ajaran pagan. Tuhan jadi manusia, Tuhan dibunuh manusia, Tuhan menebus dosa pakai darah manusia. Itu gak ada. Ajaran siapa itu? Adakah Yesus mengajarkan itu? Enggak. Kecuali Kristus yang keluar dari kubur. Itu yang mengajarkan hal-hal aneh yang kemudian menggunakan atas nama Yesus. Saya kira begitu saudara Keisa. Lembutkan hatinya. Kami bukan menghina. Kami hanya mendudukkan perkara merah-merah, hitam itu hitam, putih itu putih. Kalau misalnya yang saya sampaikan ini ada keliru, silakan dibantah. Kalau ada yang kemudian perlu diluruskan, silakan diluruskan. Suara saya memang begitu, keras, lantang, tegas. Apalagi kalau berbincang dengan seorang wanita cantik seperti Bunda Rahma. Ini nggak di-kick ya, ini nggak di-kick, dia kabur sendiri, nggak ada yang nge-kick di sini. Dan mohon teman-teman Muslim batalkan permintaan naik ya, batalkan dulu biar teman-teman Kristen dulu ini 2 slot yang naik. Moderator tolong dibantu dicentang karena HP Akang ini berat ini untuk scroll kalau banyak yang minta naik. Banyak banget ini yang minta naik. Yuk teman Kristen dulu yang naik. Tadinya pengen ngebenturin sesama ulama ini Gurunda kayaknya. Enggak, itu memang teman-teman kita dari yang mengatasnamakan diri mereka Wahabi, memang ada yang beranggapan seperti itu. Oh iya betul. Cuma tadi awalnya dia kan mau ini nikah sama Muslim. Awalnya itu kan yang bawa narasi itu dia. Iya, mudah-mudahan dengan penjelasan kita betul-betul dia mu'alaf dan menikah jadi seorang muslimah. Amin. 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 Tapi Pak, ini ada saudari ini Mbak David. Mbak David. David Beckham. Bukan Mbak, Gurunda, Tante.
Oh tante, Tante David. Waalaikum. Adakah? Ketemu lagi. Iya. Ini nih Bang Cuma. Apa? Boleh bertanya? Boleh. Silakan Bang Handi dijawab. Tiga jawabannya. Oh 3 katanya Bang David. Pasang besok. Orang nanya dia apa gitu. Bang. Ya. Gimana Pit? Ada keluhan? Ya. Kencing belum lurus om. Sakit persendian apa? Sakit apa Pit? Encelop. Atau panu? Urak? Semua bisa Orang dioperasi. nggak bisa ketutup. Korengan. Bisulan. Iya, kena Roh Kudus nih. Mati Mija. Bang David ini kemarin yang nggak percaya dengan Yesus Tuhan itu ya, Bang David? Percaya, cuman masih belajar Islam, mau belajar Islam dulu. Tanya aja Bang, tanya aja. Ya, kenapa gitu Allah itu menciptakan Nabi Isa itu tidak seperti sama Nabi Adam gitu, biar tidak jadi fitnah gitu kan, kalau dilahirkan tanpa ayah gitu. Ya itu aja. Itu tujuannya untuk menjadi tanda bagi Bani Israel, pelajaran bagi Bani Israel, bahwa ternyata pencipta langit dan bumi itu mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Gitu saudara. Ya cuman kan nasibnya nasib Nabi Isa itu kan malang gitu Bang nasibnya. Kenapa malang? Ya kan dituduh zina gitu. Ya semua nabi mengalami hal yang sama. Fitnah. Kenapa demikian? Karena itu tadi manusia memiliki 3 keadaan. Pertama makhluk intelijensi, yang kedua makhluk memiliki kehendak bebas. Yang ketiga, manusia itu diuji. Pada saat kemudian manusia itu memiliki kecerdasan, dia bisa membuat apa saja. Dia bisa menciptakan satu keadaan yang tadinya baik menjadi buruk, yang tadinya buruk menjadi parah, yang tadinya parah menjadi hancur, lebur. Itu manusia. Dia bisa menghancurkan bumi ini, itu manusia. Saking hebatnya manusia itu. Kemudian manusia memiliki kehendak free will. Kemampuan yang dipunya, kecerdasan yang dia punya, bisa dibawa kepada jalan yang baik, bisa dibawanya kepada jalan yang tidak baik. Kemudian ketika manusia ini kuat, ketika manusia ini memiliki kehendak bebas, ada yang disebut ujian. Manusia itu makhluk yang diuji oleh Allah. Ada nggak kambing diuji? Misalnya kambing itu diuji dengan kekurangan harta, tak adanya rumah. Apakah itu ujian bagi kambing? Enggak. Tapi manusia ini bagian ujian semua. Tak ada rumah ujian, tak ada baju ujian, tak ada makanan ujian, tak ada istri ujian, tak ada anak ujian. Serba ujian. Di samping dia diuji, dia punya 2 keadaan. Bisa jadi perampok, bisa menjadi orang baik. Di samping itu, dia juga memiliki kecerdasan. Bisa menipu, bisa jadi orang munafik, berpura-pura baik. Kenapa? Karena dia punya kecerdasan. Maka oleh karena itulah Allah mengutus para nabi.
untuk meluruskan mereka. Nabi yang lahir tanpa ayah sudah diberitakan kepada mereka, tanpa ibu, tanpa keduanya sudah diberitakan kepada mereka. Tapi toh tidak beriman. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad yang punya ayah tidak punya ayah diimani, yang punya ibu yang tidak punya ibu diimani, yang punya keduanya diimani, yang tidak memiliki keduanya juga diimani. Itulah Islam. Indahnya Islam itu di situ. Kami beriman kepada Nabi Adam alaihissalam, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada Hawa, wanita yang mendampingi Nabi Adam alaihissalam. Kami beriman. Jadi kami tidak punya penyakit hati. Nabi-nabi yang datang kemudian itu adalah nabi-nabi yang diutus kepada para umatnya masing-masing. Dan kami beriman. Indahnya Islam itu. Enggak ada penyakit hati di situ. Begitu Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel, difitnah, dihujat, disudutkan, direndahkan, dihinakan, dikucilkan. Islam datang sebagai pembela. Indah Islam itu. Ketika orang Kristen mengatakan Nabi yang lahir tanpa ayah itu adalah Tuhan yang nusul jadi manusia, kami hadir sebagai orang Islam meluruskan kaidah itu. Itu bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Ketika orang Kristen datang mengajarkan dengan bangganya, Yesus Kristus ditampar, diludahi, diseret, ditonjok, kemudian ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh. Umat Islam datang meluruskan, bukanlah kemudian manusia suci ini yang diperlakukan aniaya seperti itu. Umat Islam tak ada beban. Karena sifatnya umat Islam ini hanya membersihkan apa yang menjadi pengingkaran orang-orang terhadap para utusan Tuhan. Itu indahnya Islam itu di situ. Sementara kalau menjadi Kristen harus beriman Tuhannya sendiri yang diseret, Tuhannya sendiri yang ditampar, Tuhannya sendiri yang ditonjok, Tuhannya sendiri yang diperebutkan pakaiannya hingga telanjang, Tuhannya sendiri yang diludahin mukanya, Tuhannya sendiri yang dibilangi gila, Tuhannya sendiri yang digantung, Tuhannya sendiri yang dibunuh. Dan mereka bangga. Penghinaan demi penghinaan menjadi penistaan. Itu menjadi satu kebanggaan bagi Kristen. Kan celoko. Penghinaan terhadap Yesus adalah satu kebanggaan bagi Kristen. Kenapa itu namanya? Islam datang membersihkan Yesus dari segala fitnah itu. Indah kali Islam ini sebagai pahlawan para nabi. Maka yang muncul ketika seorang Kristus yang adalah orang yang dikasihi, orang yang disayangi, pembawa kebenaran, jalan menuju kepada keselamatan, difitnah, dihujat, Kristen bertepuk tangan. Tapi Islam bersedih dan Islam mengambil bagian untuk membersihkan oknum tersebut dari fitnahan-fitnahan tersebut. Justru yang nampak adalah Kristen itu anti Kristus. Begitu saudaraku David. Kemenangan itu ada di pihak kami. Kenapa? Karena kami tampil sebagai pembela dari fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh agama Kristen terhadap Yesus Kristus. Padahal yang mereka sebut Yesus Kristus itu bukanlah anak Maria, melainkan anak bumi yang dilahirkan kuburan pada hari ketiga. Begitu saudara David. Oke, Bang. Lalu kalau Nabi Isa itu datang kedua kali kan masih ada tugas. Apa dia tugas yang belum beres ke Bani Israel itu, Bang? Apa gimana itu? Kedatangan Yesus yang kedua atau kedatangan Nabi Isa yang kedua adalah untuk membuka mata hati batin orang-orang Kristen. Bahwa ternyata kedatangan Nabi Isa yang kedua atau Yesus yang kedua itu justru menjadi juru bicaranya agama Islam. Kedatangan Yesus membenarkan Islam. Kedatangan Yesus membenarkan Al-Quran. Kedatangan Yesus membenarkan Nabi Muhammad SAW dan menenggelamkan Paulus in the gang. Yesus datang bukan untuk membela Kristen, bukan. Yesus datang untuk
menghinakan, menistakan, mengingkari, mengutuk dan mengusir orang-orang Kristen. Itu tertulis dalam Bible, tertulis juga di dalam Al-Quran. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Al-Quran mengatakan itu. Yesus kelak akan menjadi musuh bagi Kristen. Dan Yesus akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan kepadanya. Itu Al-Quran. Begitu juga yang tertulis di dalam Matius 7:22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang Kristen akan memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu wahai Yesus? Yesus berkata, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada David. Enyahlah daripada aku David. Engkau adalah pembuat kejahatan David. Aku tidak mengenal engkau David. Itu kata Yesus. Itu kalau apa sih? Itu bahasanya pada akhir zaman itu apa bahasa Aramaik gitu? Nabi Isa. Dia akan datang menggunakan bahasa di mana kaum itu ada. Misalnya dia ke Indonesia, sudah pasti bahasa Indonesia. Gak mungkin dia ngomong sendiri, tidak ada yang ngerti. Sedangkan orang kan banyak tuh Bang. Dari negara manapun gitu. Ya. Iya, makanya dia mengatakan apa? Di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah As-Sukruf, kedatangannya adalah pertanda hari kiamat. Karena kedatangannya adalah pertanda hari kiamat, maka tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang tidak akan melihat nanti Nabi Isa alaihissalam ketika dia datang. Orang yang sementara tidak sempat cebok ketika Nabi Isa sudah nampak di tengah langit. Orang yang kemudian hamil tidak memperhatikan lagi bayinya keluar dari rahimnya ketika Isa alaihissalam itu hadir. Itu jelas itu. Ya, kalau Nabi Isa itu menghakimi, katanya menghakimi Kristen, lalu gimana nasib agama lain gitu Bang? Apa dihakimi juga itu ketika Nabi Isa itu datang? Ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang, beliau menjadi hakim. Hakim bagaimana? Dia akan menyatakan apa yang pernah diucapkan di hadapan kaumnya. Di mana itu tertulis? Al-Quran surah Ali Imran ayat 116 sampai 117. Dia akan mengatakan itu. Aku hanya bersaksi kepada mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Tapi setelah aku pergi, engkaulah yang mengawasi mereka. Karena engkaulah yang mengetahui segala sesuatu yang gaib. Yang aku katakan kepada mereka, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan yang aku katakan. Tidak. Yang aku aja yang aku sampaikan kepada mereka. Dan itu juga dituangkan Yesus di dalam Matius 12 nomor 49 nomor 50. Makanya dia mengusir. Karena dia dituduh, dia difitnah mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada muridku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka apakah umat Islam dihakimi? Ada urusan apa menghakimi umat Islam? Enggak. Umat Islam tidak dihakimi. Kenapa? Karena umat Islam bukan terdakwa. Kenapa umat Islam bukan terdakwa? Karena umat Islam tidak menuhankan Yesus. Apa buktinya? Matius 7 itu tadi. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang yang bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu siapa tuh? Ya Kristen lah. Islam kagak. Islam tak ada pernah memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, itu nggak ada. Berarti yang akan dihakimi ketika datang ya umat Kristen, karena umat Kristen inilah terdakwa. Berarti Islam, Hindu, Konghucu itu aman Bang? Aman. Kalau Islam aman, kalau yang lain enggak. Oh sama aja Bang? Iya. Kenapa? Kenapa tidak aman? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3. Apa itu?
Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Hidup kekal itu mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Berarti kalau dalam kaidah bahasa Arab, la ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Itu iman kami umat Islam. Berarti kami mendapatkan hidup yang kekal. Hindu enggak, Buddha enggak, ateis enggak, Kristen juga kagak. Siapa yang mendudukkan Yesus sebatas utusan Tuhan? Yahudi kagak, Hindu kagak, Buddha kagak, ateis apalagi, Kristen kagak. Kenapa? Karena Kristen mengatakan di dalam mulutnya Yesus utusan Tuhan. Tapi lihat kalau hari Minggu, siapa yang mereka sembah? Yesus. Berarti mulut mengatakan Yesus itu adalah Rasul Tuhan, tapi prakteknya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Munafri. Orang-orang Kristen ini adalah orang-orang munafri. Kenapa? Mulut mengatakan Yesus adalah utusan Tuhan. Kita intip di gereja. Yesus Tuhanku, dimuliakanlah namamu. Panipen munafri. Katanya utusan disembah. Satu-satunya umat di atas muka bumi ini yang mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan hanya Islam. Embeledak. Kristen, Yesus itu apa? Siapa? Utusan Tuhan, Bang. Tapi ada tapinya. Iya, tapi apa? Tetapi tetai rara. Maksudnya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Wah, offside. Yesusnya mengatakan dalam kesaksiannya Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian daripada Yohanes Pembaptis. Apa itu? Segala mukjizat yang aku lakukan, segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Nah, pertanyaannya, Yesus ini bersaksi tentang dirinya utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Kesaksian Yesus dirinya adalah utusan Tuhan. Udah percaya di situ. Dan Islam ada pada pola tersebut. Kalau Kristen berani nggak bersaksi bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan? Berani nggak? Berani nggak? Berani nggak? Nggak mungkin. Berarti hanya Islamlah yang akan masuk ke dalam surga mendapatkan hidup kekal. Kan sesuai dengan Yohanes 17 nomor 3. Ya wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Hanya umat Islam yang percaya kalau Yesus itu hanyalah utusan Allah Tuhan. Syukran saudara Chris. Gimana dong? Kristen? Oh, Yesus itu Tuhan sendiri. Oh, nggak bisa masuk surga. Diusir. Diusir. Jadi nanti kalau David dengan Bang Suma ini dipanggil oleh Yesus pada zaman penghakiman. Bang Suma, siap komandan. Maju ke depan. Baik. Gimana kabar Sus setelah duduk berlama-lama di samping kanan Tuhan? Pegal juga Bang. Duduk selama-lamanya di atas sih. Pegal. Gak bisa jongkok, gak bisa baring atau apa kek. Duduk selama-lamanya bro. Lalu apa tujuanmu datang? Oh, aku turun untuk menjadi hakim bos. Oh lu ente mau menghakimi saya juga? Ya iyalah. Nah gue tanya sama lu sekarang Bang Suma. Apa Sus? Lu kenapa gak nyembah aku? Sorry gue bukan orang bahlul. Lu mengatakan hidup kekal itu adalah menjadikan diri lu apa? Dikenal sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Ya juga sih. Aku mengatakan diriku utusan. Nah, gimana? Mantap gak Bang Suma? Oh mantap Bang Suma. Ente udah mantap. Kamu sudah mantap. Kamu udah ngajarin orang-orang untuk waras jangan gila permanen.
Siang malam kau ngajarkan mereka, siang malam kau memuliakan aku. Mantap kali kau Bang Suma. Pantaslah kau paling ganteng di antara wanita yang ada di sini. Thank you Sus. Lu bagus jujur kali ini Yusus. Nah, lolos. Giliran David dipanggil. Fit. Iya paman. Sini lo. Siap. Kenapa lu kakinya gitu jalannya? Enggak Bang. Soalnya saya pakai celana dalam bini nih agak longgar nih, jadi dipegang pakai tangan kiri. Wah nggak bener lu, dasar otak lu longgar. Lu kenapa nyembah gue pada saat lu di dunia? Ya iseng-iseng aja. Oh iseng-iseng? Iyalah, kalau ke masjid nggak bisa, aku ke masjid nggak cocok. Kenapa rupanya? Wanitanya di belakang, orang menghadap ke depan, semua laki batangan semua. Malas aku Bang. Kalau di gereja mah enak. Pura-pura duduk paling belakang. Kenapa rupanya? Biar wanita pada maju ke depan. Gue bisa lihat paha Yesus. Fit. Kebiasaan lu masa SD masih kau bawa-bawa sampai sekarang ya? Iya Sus. Itu enak. Lalu ku tanya samamu. Kenapa lu nyembah gue? Siapa yang ngajarin lu? Hah? Siapa? Ya nggak ada yang ngajarin Sus. Terus kenapa? Enak aja. Di gereja enak bro. Orang cuma dengar musik, joget-joget, udah begitu tersingkap pahanya si Keisa kadang-kadang. Makanya gue lebih suka gitu. Jadi gimana sekarang? Udah lu penyesat lo. Udah masuk neraka sana. Tega banget lu Sus. Jangan dong, nggak ada. Pokoknya udah gue bilang hidup kekal itu adalah mengenal diriku sebagai utusan Tuhan. Dan Tuhanku satu-satunya tuh udah. Kau masuk neraka sana. Berapa lama Sus? Sampai lu bisa bertelur dan menelurkan bom-bom keluar dari perut lu baru bisa keluar. Itu keadaan yang bakal saudara David alami kalau mati dalam keadaan Kristen. Itu fakta real. Pertama, hidup kekal mengenal Yesus Kristus utusan Tuhan. Ente udah kalah di situ. Yang kedua, orang yang memanggil Yesus akan diusir. Yesus mengatakan tak mengenal dia. Udah kalah pula situ. Belum lagi bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Pokoknya David lu paling neraka jahanam yang paling bawah deh. Pokoknya sekampung-kampungnya kampung. Lu pokoknya di neraka yang gak ada di peta. Membusuk ente di sana. Kalau mati dalam keadaan menyembah Yesus Kristus makhluk padang gurun itu. Gitu Fit. Gimana Fit? Mau ke neraka atau ke surga Fit? Surga dong. Ya udah ikuti aku. Asyhadu. Jangan gitulah Bang. Ya neraka. Neraka. Jangan gitu. Iya neraka dong. Neraka. Bayangkan nih. Tidak setiap orang pada hari terakhir nanti banyak orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan di dalam Matius 13 nomor 50 tempatnya di neraka jahanam. Ini belum Quran yang ngomong, masih Bible yang ngomong. Orang Kristen sudah di neraka, belum lagi Quran. Hancur mena. Jadi gimana? Sekali lagi, asyhadu. Itu kan penafsiran abang aja. Masolang generasi. Masolang generasi. Ya sudahlah saudaraku. Yang pasti saya ingin menghadiahkan ente satu dalil dalam ucapan Yesus dalam Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman perkataan yang pernah aku ucapkan ketika aku hidup di tengah-tengah Bani Israel. Perkataan-perkataanku itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Renungkan ucapan Yesus itu. Apakah layak Anda menjadi Kristen lalu mimpi surga? Ataukah Kristen identik dengan penghuni neraka? Camkan itu oleh-oleh dari saya. Yohanes 8 nomor 48. Hendak kemanakah engkau pergi setelah engkau mati wahai David saudaraku?
renungkan ini. Saya kira begitu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi edukasi bagi kita. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya memaafkan saudara Keisa. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa berjumpa kembali. Demikian. Silakan diambil alih. Saya bikin kopi campur masako dulu ya teman-teman. Ya, Masya Allah. Keren banget. Ini Keisa mau apa lagi ini naik ke atas Keisa? Bang Handi, ambil alih dulu Bang Handi. Saya bikin judul dulu. Bang Handi. Bang Handi. Oke Bang, saya Ya. turun dulu Bang. Terima kasih. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum. Loh. Waalaikumsalam. Belum dulu, asyhadu dulu kalau assalamualaikum. Halo.